Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Asab Abdul Hakim dengan NIM 120704010 dari jurusan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam ini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Fitriani SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tumbuhan mengenai metabolit sekunder dan bioaktivitasnya. Nah, tumbuhan yang saya ambil dan akan dibahas pada kali ini yaitu sambung nyawa. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar mengenai tumbuhan sambung nyawa ini ataupun belum. Sambung nyawa ini bukan berarti tumbuhan yang bisa menyambung nyawa, melainkan sambung nyawa ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki nama latin genera Procumbens. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan sambung nyawa ini yaitu memiliki akar serabut dan batang agak lunak dengan warna ungu kehijauan. Daun sambung nyawa berbentuk helaian, bulat telur memanjang dan meruncing. Tumbuhan sambung nyawa ini banyak terdapat di Indonesia dan yang terbanyak ada di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Tentunya sambung nyawa ini memiliki berbagai manfaat. Di antaranya adalah digunakan dalam upaya penyembuhan penyakit ginjal, disentri, infeksi kerongkongan. Di samping itu digunakan pada upaya penghentian pendarahan, mengatasi tidak datang haid dan gigitan binatang berbisa. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai metabolit sekunder dari tumbuhan sambung nyawa ini. Yang mana metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Dan pada tumbuhan sambung nyawa ini terdapat beberapa metabolit sekunder. Di antaranya adalah flavonoid, alkaloid, anthraquinone, saponin, dan juga glikosida. Nah, pembentukan metabolit sekunder ini terjadi melalui jalur di luar biosintesis karbohidrat dan juga protein. Terdapat 3 jalur utama dalam proses pembentukan metabolit sekunder, yaitu jalur asam malonat, asam mepalonat, dan jalur asam sikimat. Nah, pada tumbuhan, senyawa metabolit sekunder ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai atraktan atau menarik organisme lain, pertahanan terhadap patogen, perlindungan dan adaptasi terhadap stres lingkungan, pelindung terhadap sinar ultraviolet, sebagai zat pengatur tubuh dan untuk bersaing dengan tanaman lain. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai bioaktivitas dari tumbuhan sambung nyawa itu sendiri. Nah, untuk bioaktivitas dari tumbuhan sambung nyawa ini ada beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu adalah aktivitas antihipertensi. Yang kedua yaitu aktivitas antiproliferasi. Yang ketiga ada aktivitas antibakteri. Yang keempat ada antihiperglikemik. Yang kelima anti-photoaging. Dan yang keenam yaitu adalah antioksidan. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah aktivitas hipertensi atau aktivitas antihipertensi. Aktivitas antihipertensi ini merujuk pada kemampuan dalam mengurangi tekanan darah yang tinggi yang dapat terjadi pada kondisi hipertensi. Aktivitas antihipertensi ini diduga berasal dari kandungan senyawa seperti saponin, flavonoid, dan isoflavon. Saponin misalnya diketahui dapat menurunkan tekanan darah dengan menghambat aktivitas enzim alpha-glukosidase. Selain itu juga terjadi karena penghambatan aktivitas angiotensin converting enzyme atau ACE yang menyebabkan vasodilatasi.
Nah, aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas antiproliferasi. Nah, aktivitas antiproliferasi ini adalah kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel yang dapat bermanfaat dalam pengembangan terapi kanker. Senyawa flavonoid dalam daun sambung nyawa ini diketahui memiliki efek antiproliferasi yang dapat berkontribusi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas antibakteri, yang mana aktivitas antibakteri adalah kemampuan dalam menghambat pertumbuhan dan menghancurkan bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah, batang dan daun dari tumbuhan sambung nyawa ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Staphylococcus typhimurium. Nah, aktivitas yang selanjutnya yaitu aktivitas antihiperglikemik, yang mana tanaman sambung nyawa ini memiliki aktivitas antihiperglikemik yang dapat bermanfaat dalam mengurangi kadar gula darah. Aktivitas ini diduga berasal dari kandungan senyawa seperti saponin, flavonoid, dan isoflavon. Saponin dapat menurunkan kadar gula darah dengan menghambat aktivitas enzim alfa glukosidase yang mengakibatkan pemecahan karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya yaitu aktivitas anti-photoaging, yang mana ekstrak sambung nyawa dapat melindungi kulit dengan sifatnya sebagai anti-photoaging, yaitu dengan penghambatan yang signifikan dalam ekspresi matriks metaloproteinase yang diinduksi oleh radiasi ultraviolet. Senyawa flavonoid pada daun sambung nyawa diketahui memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang dapat berkontribusi dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Dan yang terakhir adalah aktivitas antioksidan, yang mana aktivitas antioksidan ini diuji dengan menggunakan DPPH untuk mengukur kemampuan dari sambung nyawa ini. Untuk menghilangkan radikal bebas, diketahui bahwa bagian dari tanaman sambung nyawa yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi yaitu terletak pada bagian akarnya karena kandungan fenoliknya yang tinggi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Unzur maqala wa la tangzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.